Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang paragraf dan pengembangannya. Paragraf merupakan hal yang tidak asing lagi bagi Anda karena setiap kita menulis karangan atau Anda menulis artikel, nah kita tidak terlepas dari penggunaan paragraf. Paragraf demi paragraf akhirnya tersusun menjadi sebuah karangan. Nah, paragraf merupakan bagian penting dalam penulisan karangan ilmiah. Paragraf sering disebut juga dengan alinea. Kata paragraf diserap dari kata Inggris paragraf. Terbentuk dari bahasa Yunani para yang artinya sebelum dan graven artinya menulis atau menggores. Dari segi visual, paragraf tampak sebagai penggalan teks. Hal itu ditandai oleh yang pertama, baris pertama biasanya bertekuk, dan yang kedua selalu dimulai dengan baris baru. Dari segi makna, paragraf adalah satuan informasi yang memiliki pikiran utama sebagai dasarnya. Jenis paragraf berdasarkan tujuan terdiri atas yang pertama adalah paragraf pembuka. Tentunya paragraf pembuka ya terletak di bagian paling awal atau depan atau atas, ya, bagian yang pertama. Itu paragraf pembuka. Nah, yang kedua adalah paragraf penghubung. Menghubungkan antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Nah, pada paragraf penghubung ini akan memuat masalah-masalah yang akan diuraikan. Yang ketiga, paragraf pemungkas atau penutup. Paragraf ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah karangan dan biasanya berisi simpulan dari paragraf penghubung. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif, atau yang disebut juga dengan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang pikiran utama terletak pada awal paragraf. Jadi pernyataan umum itu terletak pada bagian awal paragraf. Anda bisa melihat contoh pada paragraf tersebut. Pendekatan seseorang terhadap suatu benda dipengaruhi oleh minat dan keahlian. Seorang anak kecil melihat hamparan tanah yang luas akan terbayang di dalam pikirannya untuk bermain layang-layang sepuasnya. Kemudian seorang pemusik melihat hamparan tanah yang luas akan tergerak hatinya untuk menciptakan lagu tentang kesepian. Seorang sarjana pertanian melihat hamparan tanah yang luas akan muncul di dalam pikirannya bagaimana cara memanfaatkan tanah yang luas itu dalam bidang pertanian. Nah, dari beberapa kalimat tersebut, kemudian pada pernyataan awal paragraf, nah di situ merupakan pernyataan umumnya. Itu berarti paragraf deduktif. Paragraf induktif ini sebaliknya dari paragraf deduktif. Jadi kebalikannya, kalau deduktif itu di awal, sedangkan induktif itu di akhir paragraf. Anda bisa melihat contohnya. Jadi yang pertama itu pernyataan khusus, beberapa pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan pernyataan umum. Ketiga, paragraf deduktif induktif. Ini gabungan antara paragraf deduktif dan induktif.
Paragraf ini dimulai dengan pikiran utama yang tercermin dalam kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama lagi. Yang keempat, paragraf naratif atau deskriptif. Ini dalam karangan pikiran utama sebuah paragraf dinyatakan secara tersirat. Jadi dalam teks tersebut, dalam paragraf tersebut itu tidak disebutkan secara langsung gagasan utamanya. Tapi dari kalimat demi kalimat itu akan bisa ditarik sebuah pernyataan umum atau kesimpulannya. Jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu paragraf deskriptif. Ini adalah paragraf yang memberikan suatu gambaran atau lukisan peristiwa atau kejadian atau benda secara objektif. Kesan yang ditangkap pembaca akan semakin jelas seolah pembaca itu mengalami secara langsung. Ini paragraf deskriptif, jadi isinya itu merupakan suatu gambaran atau lukisan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Ciri-ciri paragraf deskriptif adalah hal-hal yang menyentuh panca indera dijelaskan secara terperinci. Jadi melibatkan panca indera kita. Nah, semuanya terlibat dalam penulisan paragraf deskriptif atau deskripsi. Penyajian menggunakan urutan ruang, ya, dari yang terdekat sampai yang terjauh, dari kanan ke kiri atau ke kanan, dari atas ke bawah atau bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Penggambaran benda atau manusia didapat dengan mengamati bentuk, warna, dan keadaan objek secara detail. Terperinci menurut penangkapan si penulis. Unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. Yang kedua, argumentatif atau argumentasi. Ini paragraf yang berisi pikiran, pendapat, atau gagasan yang disertai dengan alasan yang logis dan objektif. Ini tujuannya untuk menunjukkan kebenaran yang disertai dengan data atau fakta yang diperolehnya. Ini paragraf ini ciri-cirinya yang pertama alasan atau data atau fakta yang mendukung. Pembenaran berdasarkan data atau fakta yang disampaikan. 3, data dan fakta yang digunakan untuk menyusun paragraf ini dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, jadi sumber informasi. Pada akhir paragraf, karangan perlu disajikan kesimpulan. Contohnya bisa nanti Anda baca di situ contohnya. Yang berikutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya bertujuan mengajak, merayu, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Ini bentuk tulisannya itu seperti iklan di surat kabar atau majalah, selebaran, kampanye tertulis, dan sebagainya. Contohnya ini ada misalnya pada iklan ya yang dideskripsikan. Nah, dijelaskan di situ termasuk pada paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf eksposisi. Ini memaparkan atau menguraikan secara detail pendapat yang bertujuan untuk memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Ciri-cirinya yang pertama menjelaskan informasi agar pembaca mengetahui. Kemudian yang kedua menyatakan sesuatu itu benar-benar terjadi. Tidak terdapat unsur memengaruhi atau memaksa. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja tertentu. Contohnya Anda baca di situ ya. Itu yang contoh paragraf eksposisi. Yang kelima, paragraf narasi. Ini mengandung aspek penceritaan tentang peristiwa, baik peristiwa nyata terjadi maupun hasil imajinasi penulis. Ini ada narasi ekspositoris dan narasi sugestif.
Jadi pada karya sastra, ya bisa karya sastra maupun karya populer. Ini jenis paragraf dilihat dari pola pengembangannya. Itu yang pertama secara alamiah. Pengembangan ini dilakukan jika penulis akan menyusun paragraf deskripsi atau narasi. Ini biasanya menggunakan urutan waktu kalau pada narasi, kemudian urutan ruang spasial. Ini yang pola pengembangan secara alamiah. Yang kedua, ini secara klimak atau klimak. Secara klimak ini diawali dengan perincian pikiran utama menjadi beberapa pikiran penjelas. Dari yang pikiran penjelas paling rendah atau sederhana, kemudian berangsur-angsur menuju kepada yang paling atas yang menunjukkan klimaksnya. Ini klimaks. Tapi kalau dari atas kemudian berangsur-angsur menceritakan hal-hal yang bersifat ringan ya atau bersifat rendah. Nah, ini yang anti klimaks. Secara umum khusus atau khusus umum, ini yang mengacu pada paragraf deduktif atau induktif. Anda bisa melihat contohnya pada penjelasan paragraf deduktif dan induktif. Yang keempat, secara perbandingan dan pertentangan. Kalau perbandingan dan pertentangan ini mengacu antara dua hal yang memiliki tingkatan yang sama untuk dibandingkan atau dipertentangkan. Jadi kalau misalnya dua orang yang memiliki kegemaran misalnya bermain bulu tangkis. Nah, kedua-duanya memiliki kesamaan pemain bulu tangkis, tapi juga keduanya memiliki suatu perbedaan. Secara analogi ini menjelaskan sesuatu hal yang kurang diketahui umum, kemudian dianalogikan dengan sesuatu yang sudah diketahui masyarakat umum. 6. Contoh, ini suatu paragraf dapat dikembangkan dengan mengemukakan contoh-contoh sebagai pikiran penjelas. Ketujuh, secara sebab akibat. Ini ada sebab akibat, akibat sebab, akibat akibat, dan sebab akibat berantai. Kedelapan, definisi luas. Anda mengulang kembali tentang macam-macam definisi. Di situ salah satunya adalah definisi luas. 9. Secara klasifikasi, menggolongkan hal-hal yang memiliki kesamaan. Jadi pengelompokan. Demikian mengenai materi paragraf. Silakan untuk tugas Anda bisa melihat di situ untuk tugas masing-masing berdasarkan dengan nomor absensi atau nomor urutnya. Tugas Anda kirimkan ke email ya. Nah, di situ emailnya sudah tertulis ya. Nah, Ibu beri durasi waktu 1 minggu ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian Anda kirimkan melalui email. Ya, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.